Apa kabar sob? Pertanyaan untuk ladies. Apa pasanganmu sering ngajak jalan tapi nggak pernah jajan? Atau sering menuntut kamu untuk tampil cantik tapi nggak pernah ngasih duit? Jika benar begitu, segeralah undang ke rumah. Lalu buatkan teh istimewa dengan formula 1 gelas air panas, 1 sendok gula pasir, 1 biji teh celup, dan 2 tetes racun tikus. Kali ini kita akan mereview film yang sangat sensasional, instrumental, radikal hingga kenyal yang dirilis tahun 2010. Film ini dibintangi oleh aktor kekar yang di masa kecilnya memiliki hobi nyari bulu di Embang Haji Sanusi. Dia adalah Vin Diesel. Bukan cuma sampai di situ, keseruan film ini makin terasa membius jiwa berkat sentuhan sutradara bertangan dingin Adam Shackman yang sudah malang melintang di dunia peternakan lele. Jadi, siapkan dirimu, konsentrasi, tetap fokus, dan stop nonton bokep. Cerita bermula dari operasi penyelamatan Profesor Plummer yang disandar oleh pemberontak Serbia. Operasi ini dilakukan oleh Satuan Elit Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Letnan Shane Wolf. Dengan keahlian debus yang dipelajari selama 2 semester dari Banten, musuh pun dirobohkan satu persatu. Saat Shane Wolf dan Profesor Plummer akan pulang, tiba-tiba tembakan beruntun menghajarnya. 2 bulan kemudian, terlihat Shane sudah sembuh dari cedera tembaknya dan sedang berbincang dengan atasan yang bernama Mayor Bill. Di sini terungkap bahwa Profesor Plummer merupakan ahli keamanan pertahanan Amerika Serikat. Dia memiliki rancangan pertahanan yang menjadi incaran banyak pihak yang disebut P3JT. Ternyata rancangan rahasia itu disimpan di sebuah lembaga khusus dan hanya istri Profesor Plummer yang bisa mengambilnya. Singkat cerita, Shane Wolf ditugaskan menjaga keluarga Nyonya Plummer sekaligus mencari bagian rancangan program pertahanan yang mungkin ada di rumah itu. Sementara Nyonya Plummer sendiri bersama Mayor Bill akan segera pergi mengambil bagian rancangan khusus itu yang disimpan di lembaga penyimpanan khusus. Maka petualangan Shane Wolf pun segera dimulai. Sesampainya di tempat tujuan, Shane Wolf disambut oleh Nyonya Plummer. Jadi Nyonya Plummer ini adalah istri Profesor Plummer yang telah meninggal yang kita lihat di awal disandra oleh pemberontak Serbia. Nyonya Plummer pun segera memperkenalkan anggota keluarganya. Mereka adalah Peter, Seth, Lulu, Sue, dan pengasuh bayinya Bibi Helga. Sejenak kemudian Nyonya Plummer pun pergi. Di hari pertamanya, Shane dipusingkan dengan perilaku penghuni rumah yang amburadul dan bertolak belakang dengan kehidupannya sebagai militer yang sangat disiplin. Belum sempat rasa pusingnya hilang, tiba-tiba muncul orang asing yang sedang memanjat tembok rumah. Shane pun segera menyergapnya. Ternyata itu adalah pacar Sue dan keributan itu telah memancing kemarahan tetangganya. Suatu pagi, seluruh isi rumah itu dikejutkan suara peluit milik Shane yang membangunkan mereka. Shane mengatakan kalau mulai hari itu semua harus berjalan sesuai aturannya. Dan ternyata itu membuat mereka marah. Mereka pun segera membuat jebakan untuk menjahili Shane yang ternyata justru mengenai Bibi Helga. Bibi Helga pun kesal, marah, dan memutuskan pergi dari rumah itu. Maka beban Shane pun bertambah karena di antara mereka tidak ada yang mau merawat bayi. Terlihat Letnan Shane Wolf untuk pertama kali dalam hidupnya harus membersihkan leleran bubur kacang hijau yang meluap dari saluran drainase si bocil. Hari berikutnya, tampak Shane dengan atribut tempurnya siap mengantarkan anak-anak ke sekolah. Di sana dia bertemu dengan kepala sekolah cantik yang bernama Claire. Benih cinta pun mulai muncul. Mereka tampak asik ngobrol tentang berita terkini, terutama harga cabai, bawang, minyak goreng yang makin naik kencang, tapi susu makin kendor.
Suatu malam, Shen Wolf yang baru pulang dari nonton layar tancap mendapati rumah penuh dengan anak muda. Rupanya, anak tertua mereka yang bernama Su sedang mengadakan pesta. Shen pun marah dan memaksa mereka untuk membersihkan rumah itu. Tanpa sengaja, Shen menemukan sebuah CD yang diduga berisi rancangan rahasia dan ternyata sepasang ninja telah memantaunya. Kemudian adegan berpindah di mana tampak Su sudah tak tahan lagi. Dia meminta agar Shen segera pergi dari rumah itu. Tiba-tiba muncullah ninja yang langsung menyerang mereka. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Dengan jurus Dewa Membotot Timun yang dipelajari dari Maerot, ninja pun dengan mudah dikalahkan. Akhirnya Su dan semua adiknya menyadari kalau keselamatan mereka benar-benar terancam dan Shen lah yang berjasa menyelamatkannya. Mereka pun berjanji untuk kooperatif dan bersikap baik terhadap Shen. Kemudian Shen segera membuka CD rancangan rahasia itu yang ternyata isinya hanya sebuah film blockbuster. Lalu di mana sebenarnya bagian rancangan rahasia itu disimpan? Di loteng, di laci atau di saku celana? Segera kirim jawabanmu ke nomor 008 dan bagi Anda yang beruntung dapatkan hadiah menarik berupa menginap gratis selama 3 hari di emperan toko Koh Aseng. Terlihat Seth sedang memberitahu Letnan Shen Wolf kalau adiknya yang bernama Peter tidak akan bisa tidur sebelum diperlihatkan tarian panda. Di mana tarian panda itu adalah tarian ciptaan mendiang ayahnya, yaitu Profesor Plummer. Demi menina-bobokkan anak kecil itu, akhirnya Shen pun belajar tarian panda meskipun tertatih-tatih. Kemudian adegan berpindah di mana Shen ingin memperbaiki sebuah pintu di gudang belakang. Tapi tiba-tiba dia melihat entok sedang terjepit di sebuah besi. Saat Shen membebaskan entok itu, dia sangat terkejut. Rupanya itu adalah pintu masuk ke sebuah ruangan rahasia. Di tempat lain, kita diperlihatkan Nyonya Plummer dan Mayor Bill yang sedang berhadapan dengan pegawai otoritas penyimpanan. Pegawai itu meminta password. Nyonya Plummer pun bingung, karena selama ini suaminya tidak pernah memberitahu sebuah password. Di tengah kebingungan itu, tanpa sengaja, dia melihat sebuah tulisan yang tertulis di cincin kawin mereka. Di situ tertulis, My Angel. Di luar dugaan, ternyata itu memang passwordnya. Saat box deposit dibuka, ternyata isinya adalah sebuah kunci bermata 2. Beberapa waktu kemudian, Mayor Bill mendapat kabar dari Shen bahwa ruangan rahasia itu telah ditemukan. Sesampainya di rumah, Nyonya Plummer merasa terharu dengan sambutan anaknya yang terasa hangat. Padahal sebelumnya mereka adalah anak yang cuek. Rupanya Shen telah berhasil membuat kepribadian mereka menjadi lebih lembut. Kemudian Shen segera mengantar Mayor Bill ke tempat ruangan rahasia itu. Tiba-tiba muncullah 2 ninja yang pernah beraksi di awal, yang ternyata ninja itu adalah keluarga Chan yang merupakan tetangga mereka sendiri. Ninja itu segera meminta kunci bermata 2. Saat Mayor Bill mau menyerahkan, Shen dengan cepat melumpuhkan mereka. Tapi sedetik kemudian, Mayor Bill justru menghantam Shen dari belakang hingga pingsan. Ternyata Mayor Bill adalah otak di balik semua kejahatan ini. Setelah menyekap anak-anak di kamar, Mayor Bill segera membawa Nyonya Plummer ke ruangan rahasia itu. Ternyata untuk menuju titik utama membutuhkan kode khusus dan tidak ada yang tahu termasuk Nyonya Plummer sendiri. Di tempat lain, terlihat anak-anak sedang berusaha melumpuhkan satu ninja yang menjaganya. Dengan strategi jitu dan kemampuan bela diri yang diajarkan Shen, akhirnya ninja itu pun dilumpuhkan. Mereka pun akhirnya menemukan Shen dan berhasil menyadarkannya. Lalu Shen memerintahkan agar mereka segera meminta bantuan polisi. Saat Mayor Bill sedang memaksa Nyonya Plummer untuk masuk ke titik utama, muncullah Shen. Dia bilang kalau Nyonya Plummer tidak tahu dan dialah yang tahu kodenya. Lalu,
Sen pun menyebut anak Nyonya Plummer satu persatu sebagai kodenya, yang ternyata itu keliru. Sen pun bingung karena dia sudah tak tahu lagi menggunakan kode mana lagi, sementara nyawa mereka semakin terancam. Melihat struktur lantai yang naik turun itu, Sen tiba-tiba jadi teringat tarian panda dance yang pernah dia gunakan untuk menina bobokkan anak Nyonya Plummer. Dan di luar dugaan, ternyata itu adalah kode rahasianya. Singkat cerita, Mayor Bill dan Ninja Genit itu pun berhasil dilumpuhkan. Kemudian terlihat Sue berhasil memancing polisi untuk datang ke rumahnya. Karena tidak tahu apa yang terjadi, polisi pun menodong mereka. Belum sempat Sen menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba muncullah ninja dari belakang yang langsung menodongkan senjata. Beberapa detik kemudian, muncullah entok yang pernah diselamatkan Sen dan langsung mematok rudal balistik milik ninja dekil itu yang memang sudah lama tidak berfungsi. Ninja pun dilumpuhkan. Ini sekaligus waktu di mana Sen harus berpisah dengan keluarga yang telah memberi pengalaman berbeda. Pengalaman yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan dengan hati. Film pun tamat. Pelajaran dari film ini adalah bahwa pada akhirnya keluargalah tempat kita kembali menemukan kebahagiaan dan cinta. Jadi tetap semangat cintai keluargamu, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki dan mimik cucu, dan salam pramuka.